Tapi kali ini Doktif akan pantau di mana dia melakukan prapit, kemungkinan di Jakarta Selatan, dan itu transparan. Dok, seperti apa dok mungkin hari ini DRL berhalangan hadir? Oke, jadi kecewa banget ya. Kecewa banget, kenapa? Karena ini kan sudah cukup lama penundaan, lebih dari seminggu. Ternyata beliau masih menggunakan alasan sakit. Yang Doktif yakin 1000% itu hanya pura-pura sakit. Ya. Ini adalah alasan dia untuk menunggu prapit digelar. Ya, jadi nanti kita pantau apakah prapit akan berjalan sesuai dengan seadil-adilnya, sesuai dengan tracknya. Ya, jadi nggak ada yang namanya penyiraman kepada hakim, ya, atau mengkondisikan hakim, tidak ada. Doktif yakin itu juga nggak akan bisa dilakukan oleh DRL karena kasus ini sudah menjadi atensi yang luas. Bahkan Doktif minta kepada Bapak Prabowo Subianto, atensi khusus Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Asep Edi, dan juga Pak Edi Sitepu, ya, untuk benar-benar memperhatikan case ini, memberikan atensi khusus kepada case ini. Karena case ini bukan case yang biasa, kerugiannya ratusan miliar. Bukan hanya 1 atau 2 miliar, ratusan miliar. Dan ini dilakukan oleh seorang oknum dokter. Profesi dokter yang mulia, tapi dia gunakan untuk menipu jutaan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Tapi kira nggak sih dok mungkin hari ini mungkin jadi tunggu-tunggu? Ya, cukup geram, cukup kesel, tapi ya kan bagaimanapun juga penyidik tidak mungkin memaksa dia untuk datang atau melakukan penahanan jika memang dia sakit. Tapi alasan ini tidak akan bisa digunakan terus-menerus. Alasan ini hanya dia gunakan untuk menunggu prapit. Itu alasannya. Pra-peradilan. Jadi dia lagi mendaftarkan untuk melakukan prapit. Jadi dia ingin melaporkan pihak kepolisian. Seperti Dok, itu. kayak seperti ini maksudnya jadi kayak pola nggak sih dok dari DRL sendiri? Sudah terlihat seperti kasusnya bersama dengan Karput dulu. Tapi kalau Karput dia sembunyi-sembunyi sehingga prapitnya tidak tercium oleh media. Tapi kali ini Doktif akan pantau di mana dia melakukan prapit, kemungkinan di Jakarta Selatan, dan itu transparan. Ya, nanti dia akan dihandle oleh hakim yang mana, dan Doktif juga akan meminta KPK untuk turun tangan. Ya, jadi benar-benar ini diawasi oleh seluruh instansi. Jadi nggak cuma kepolisian tapi juga oleh KPK. Seperti itu. Kemudian tadi kata waktu sendiri sampai tanggal berapa nanti untuk pemanggilan ulang? Untuk pemanggilan ulang tanggal 4 Februari ya. Tadi di panggilan ulang itu untuk tanggal 4 Februari. Nah, terus untuk yang tadi Doktif juga ingin mengingatkan untuk pasal penambahan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh istri dari DRE. Mengingat kesaksian juga dari adiknya, adik dari DRL, bahwa uang penjualan dari tomat busuk, DNA lele, dan stem cell itu mengalir ke rekening atas nama DRE, istri dari DRL. Jadi di sini Doktif juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mengawal adanya pasal TPPU, ya, yang mungkin akan segera dikenakan ke istri dari DRL. Ya, jadi seperti itu. Dan juga untuk akun, ya, Doktif juga memohon keadilan, mohon dengan sangat keadilannya agar akun dari saudara DRL yang diduga merugikan ratusan miliar uang masyarakat ini untuk segera dilakukan penyitaan. Kenapa? Karena konsumen yang dirugikan bukan cuma Doktif, masih banyak saksi-saksi yang lain itu membeli dari akun dia pada saat dia melakukan live streaming. Ya, jadi sudah selayaknya akun dia itu dilakukan penyitaan. Sementara akunnya Doktif sudah dilakukan penyitaan sejak 7 bulan yang lalu, padahal Doktif hanya dikenakan undang-undang pencemaran nama baik. Ya, tidak ada kerugian nominal sekian ratus miliar. Sementara saudara DRL ini jelas banget kerugiannya ratusan miliar, tapi sampai detik ini akun dari DRL belum ada penyitaan. Ya, jadi Doktif mohon keadilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Mungkin nggak terus berhenti untuk mengawal seperti apa dok, sampai mungkin dari subuh-subuh sampai ikut juga seperti apa sampai hari ini juga tetap mengawal. Terus karena memang kasus ini kalau nggak dikawal, yang Doktif lawan bukan seorang manusia, yang Doktif lawan ini uang. Ya, cuannya dia yang mungkin dia gerakkan untuk bisa merubah
tegaknya kepolisian. Tapi Doktif yakin PMJ tetap tegak lurus merah putih. Jadi Doktif yakin uang DRL nggak akan laku kali ini di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi emang harus dikawal. Karena no viral, no justice. Keadilan bisa ditegakkan ya dengan pengawalan masyarakat. Seperti itu. Dok, terkait dugaan TPPU tadi dok, nominalnya kisaran berapa? Ya jumlah semua penjualannya itu diarahkan ke rekening dari DRE. Kamera depan dok. Ya. Jadi memang semua penjualan itu rekeningnya atas nama DRE. Nah, disitulah dugaan TPPU-nya muncul. Ya, jadi memang dia menjual produk yang menipu masyarakat itu, pembeliannya semua rekeningnya masuk ke dalam rekening DRE. Seperti itu. Kalau jumlahnya berapa ya dihitung aja penjualannya. Makanya Doktif bilang ratusan miliar. Karena sehari dia bisa menjual sekitar 40 miliar pernah. Sebulan itu dari analisa kalau data itu penjualannya bisa di angka sekitar 80 miliar per bulan. Dan biasanya dari kalau data itu masih ditambah kurang lebih 30%. Seperti itu. Ada BAP tambahan nggak? Hari ini sih nggak ada. Hari ini memang laporan baru dugaan pemalsuan logo halal dan pemalsuan nomor izin edar dari brand L. Seperti itu. Mungkin surat lampirannya tuh dari Nggak ada. Kita kan nggak dapat. Tapi yang jelas kita akan menuju SPKT untuk melaporkan dugaan pemalsuan penggunaan nopol palsu yang selama ini digunakan oleh DRL, ya, yang selama ini D1533 QGK itu digunakan di mobil mewahnya Rolls Royce. Alhamdulillah Dirlantas Bapak Komarudin sudah memberikan atensi khusus. Jadi tidak ada ya manusia kebal hukum yang bebas menggunakan mobil mewah sementara platnya plat bodong. Jadi hari ini Doktif akan melaporkan ke SPKT adanya dugaan penggunaan nopol palsu yang dilakukan oleh DRL. Selama 3 tahun dia tidak membayar pajak, dugaannya seperti itu. Dan baru diurus tanggal 10 November 2025 kemarin. Dan itu pun harganya tidak 20 miliar seperti yang dia gembar-gemborkan. Harga yang dia pasang di STNK, di laporan terhadap kepolisian itu harganya hanya 8 miliar rupiah, bukan 20 miliar rupiah. Jadi ada dugaan penggelapan dana pajak di sini. Seperti itu. Ada buktinya semua, makanya Doktif akan langsung melaporkan ke SPKT. Seperti itu, semua buktinya ada. Seperti itu, makanya nanti langsung ada atensi khusus dari Dirlantas Bapak Komarudin. Tidak ada manusia kebal hukum. Ya, jadi kalau misalnya ada yang petentang-petentang menggunakan mobil mewah dan kalian melihat nomornya tidak ada nomor pajak, segera laporkan. Karena di sini ketidakadilannya ketara sekali ya. Kita menggunakan motor biasa, mobil biasa, kok harus bayar pajak? Sementara dia yang menggunakan mobil mewah, petentang-petenteng, dia nggak bayar pajak. Gitu. Ada pesan buat DRL dok? DRL untuk next tanggal 4 Februari jangan ngeles lagi ya. Kalau mau prapit nanti kita semua akan pantau. Ya, masyarakat akan pantau untuk jadwal prapit, nanti Doktif akan kasih ke kalian kapan jadwal prapit dari saudara DRL. Ya, yang jelas Polda Metro Jaya, Krimsus Polda Metro Jaya siap untuk menghadapi kamu. Ya, silahkan kamu melakukan tindakan hukum yang lain selama itu sah, silahkan. Tapi jangan melakukan pengunduran terus karena ini hanya menunda saja. Kamu hanya menunda waktu untuk ditahan. Ya, tapi Doktif insya Allah berharap keadilan nyata, keadilan akan datang dan kamu bisa ditahan. Seperti itu. Oke? Gerombolan mereka ini MH, DRL ya. Mereka bersatu memang, Doktif nggak ngerti untuk melakukan mengeruk uang kalian gitu ya. Jadi tadi setelah Doktif teliti ternyata ada dugaan tindak kejahatan yang baru yang dilakukan oleh brand lendir. Ya, jadi sekarang Doktif akan melakukan 2 LP yang jelas pasti masuk ya karena tadi buktinya terang benderang sekali. Jadi bukti dugaan kejahatan itu juga terang benderang, penipuan ke masyarakat itu terang benderang. Jadi tadi Doktif cukup shock, cukup kaget ya melihat fakta tadi pada saat di depan penyidik kita sempat shock, penyidiknya juga sempat shock. Ternyata MH ini bisa melakukan hal tersebut ya, brand lendir ini. Jadi nanti sebenarnya akan ada 2 pelaporan terhadap brand lendir dan terhadap nopol bodong, plat nopol palsu. Oke? Dok, Ya. yang bukti lendir ini cuma logo halal doang atau ada bukti baru? Ada bukti baru. Makanya Doktif laporkan kembali. Dalamnya atau gitu? Pemalsuan nomor izin edar. Oke? Pemalsuan. Pemalsuan.
Buktinya ada barang buktinya di tangannya Doktif gitu. Yang nopol ini siapa sih dok mungkin dok? Kenapa? Yang nopol ini siapa dok? Yang nopol DRL atau Suneo. Itu dokter yakin banget bahwa yang dipakai itu nopol. Sangat yakin karena dokter sudah melakukan pemeriksaan di Bapeda Polda Jabar. Jadi memang tidak ada platnya, bahkan dari mereka petugasnya mengatakan bahwa ini adalah nopol bodong. Dari mereka pun berkata bahwa ini adalah nopol palsu. Seperti itu. Oke, kita masuk dulu ya. Sambil Kemudian